Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putra Andani dari kelas 11 IPA 1 nomor absen 25. Baiklah, di sini saya akan melakukan khutbah. Baiklah, kita mulai saja khutbahnya yang berjudul tentang luangan waktu untuk ibumu. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Hadirin jamaah salat yang insya Allah selalu berada dalam naungan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tak henti-hentinya kita panjatkan pula dan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita karunia iman dan Islam. Nikmat yang teramat besar yang Allah karuniakan kepada hamba-hambanya. Semoga kita selalu mendapatkan hidayahnya serta berada dalam keadaan iman dan Islam hingga akhir hayat kita. Segala pujian yang hanya layak dimiliki oleh Allah. Alhamdulillah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak pantas bagi manusia untuk mengharapkan pujiannya. Tidak pantas bagi manusia untuk merasa berjasa. Karena sejatinya segala pujian hanyalah miliknya semata. Dan khatib mengajak dirinya sendiri dan serta jemaah sekalian untuk terus menguatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benarnya takwa kepadanya. Dan janganlah sekali-sekali kamu hati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Al-Quran surah Al-Imran ayat 102. Dan tentunya salawat serta salam semoga selalu tercurahkan pada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya dan para sahabatnya. Sidang sholat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam khutbah Jumat yang singkat ini, mari kita merenung sejenak sejauh mana kita telah berbakti pada orang tua kita, khususnya ibu kita. Kehadiran kita di dunia ini tidak dapat kita pungkiri adalah dengan sebuah pengorbanan yang sangat besar dan dari ibu kita. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Luqman ayat 14. Wa wasaina insana biwalidihi hamalathu ummuhu wa alla wahni wa fisaluhu fi amani aniskurli wali walidaika illa masir. Artinya, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik pada orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihinya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada orang tuamu, hanya kepada kamu kembali. Jemaah sholat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan khutbah ini, kita akan melihat 2 peristiwa dari sekian banyak peristiwa yang menunjukkan berapa besarnya perhatian Islam terhadap ibu. Yang pertama adalah peristiwa saat Nabi Isa alaihissalam berbicara saat masih bayi. Sungguh adalah sebuah peristiwa yang sangat besar saat Allah menciptakan Nabi Isa alaihissalam tanpa seorang ayah, untuk menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Namun, kelahiran Nabi Isa alaihissalam sempat mendatangkan ketuduhan keji kepada Maryam. Digambarkan dalam surat Maryam ayat 22 sampai dengan 28, yang artinya, kemudian Maryam membawa dia bayi itu kepada kaumnya dengan menggendongnya. Mereka, kaumnya, berkata, wahai Maryam, sungguh engkau telah membawa sesuatu yang sangat mungkar. Wahai saudara perempuan Harun, Maryam, ayahmu bukan seorang yang buruk perangainya, dan ibumu bukan seorang perempuan pezina. Lalu, apa yang dilakukan oleh Siti Maryam? Ia menunjukkan Nabi Isa alaihissalam yang kala itu masih bayi. Lalu Nabi Isa alaihissalam berkata, yang terekam dalam surat Maryam ayat 30-32. Qala inni abdullahi ataniya kitabah waj'alani nabiyyi waj'alani mubarak aina ma kuntu wa awsani bis sholati waz zakati ma damtu hayya wa barra abi walidaiti wa lam yaj'alni jabara sakiyan. Artinya, dia Isa berkata, sesungguhnya aku hamba Allah yang memberiku kitab Injil, dan dia menjadikan aku seorang nabi, dan dia menjadikan aku seorang yang diberkahi di mana saja aku berada,
dan dia memerintahkan kepadaku melaksanakan sholat dan menunaikan zakat selama aku hidup. Dan berbaktilah kepada ibuku, dan dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka. Mari kita garis bawahi bahwa dalam peristiwa yang luar biasa tersebut, Nabi Allah menggerakkan lisan Nabi Isa alaihissalam untuk mendeskripsikan dirinya sebagai orang yang berbakti kepada ibuku. Dan penjelasan ini datang setelah penjelasan bahwa beliau adalah orang yang melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Dari peristiwa tersebut jelas bahwa berbakti kepada ibu adalah bukti dari kemuliaan seorang dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa yang kedua adalah saat Nabi Ismail alaihissalam ditinggal bersama ibunya di padang tandus. Atas perintah Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim alaihissalam harus meninggalkan Nabi Ismail alaihissalam yang masih bayi bersama ibunya. Siti Hajar jembekali saat itu begitu tandusnya. Siti Hajar bertanya kepada Nabi Ibrahim, apakah ini adalah perintah Allah? Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam mengiyakan, maka Siti Hajar menerima perintah tersebut dengan pasrah. Dalam suasana haus dan terik, Siti Hajar lalu berusaha mencari air dan sapa ke Marwah hingga 7 kali ulang-alik, dan alhamdulillah dengan pertolongan Allah, akhirnya Zamzam muncul di tanah dekat kaki Nabi Ismail. Yang luar biasa adalah peristiwa seorang ibu yang berusaha untuk mencari air untuk putranya diabadikan oleh Allah sebagai salah satu ritual dalam ibadah haji yang tersebut disebut dengan sa'i. Maka diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai salah satu ritual dalam ibadah haji yang disebut sa'i. Maka siapapun yang telah menunaikan ibadah umrah dan haji, selayaknya selalu ingat kebesaran Allah dan kasih sayangnya pada ibu dan anaknya, serta menghayati betapa besarnya perjuangan seorang ibu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbaka rabbil izzati amma yasifun. Wassalam ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian khutbah Jumat singkat ini, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Inti dari khutbah Jumat singkat ini adalah mengajak kita untuk berbakti kepada ibu kita dan memprioritaskan waktu kita untuk berbakti kepada orang tua kita.